Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, marilah kita memulai pelajaran dengan mengawali membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPS, kondisi geografis negara Indonesia. Kondisi geografis negara Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal penting dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Indonesia berupa kepulauan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Kenyataan itu mengakibatkan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sangat bervariasi. Setiap pulau memiliki karakteristik masing-masing. Dari kondisi alam hingga kondisi sosial budaya. Variasi dan karakteristik potensi tersebut terlihat dari lengkap dan keberagaman bentang alam dan hasil alamnya. Beragamnya suku bangsa yang mengakibatkan beragam pula adat istiadat dan budayanya, serta beragamnya agama, golongan, dan kelompok masyarakatnya. Keberagaman yang disebabkan oleh adanya perbedaan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya tidak menjadi pemecah dan perenggang, tetapi justru menjadi pemersatu. Hal itu akan terjadi jika antara satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia sangat luas, telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut pada tahun 1982. Adanya konvensi tersebut berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Cakupan wilayah laut Indonesia yang sangat besar dan luas tentu mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang, dengan kekayaan biota yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, serta media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar itu tentu dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Pekerjaan apa sajakah yang banyak dilakukan oleh masyarakat yang hidup di daerah pesisir? Kelompok masyarakat yang bisa merasakan secara langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, tugas kalian yang pertama pada pelajaran IPS ini yaitu coba sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Tuliskan di buku tulis 3 contoh jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut. Ya. Kemudian, pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Negara kita adalah negara maritim dan kepulauan yang terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Hal itu tentu membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Pengaruh itu bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Akibatnya, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi akan melewati dan mampir ke Indonesia. Para pedagang dari berbagai negara tentu memiliki latar belakang yang berbeda bergantung pada asal negaranya. Para pedagang ada yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia. Para pedagang yang menetap itu turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Berikut ini adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. A. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kemudian, terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai budaya antar pulau dan antar negara. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan atau kampung orang-orang Cina dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau
daerah, maupun negara lain. Terakhir, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Uraian di atas adalah contoh dampak positif sebagai akibat letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Selain berdampak positif, tentu ada juga dampak negatif. Dapatkah kalian menyebutkan contoh dari dampak negatif tersebut? Selain dampak positif, tentu ada dampak negatif. Coba tuliskan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan dalam bentuk tabel seperti yang tertulis pada halaman 164. Jadi, tugas yang pertama adalah menuliskan contoh jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut pada buku tulis. Kemudian yang kedua adalah mengisi tabel 3.4 dampak positif dan dampak negatif letak geografis Indonesia. Cukup sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.